Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam kondisi yang baik ya. Oke, dalam video kali ini, sesuai judul di atas, kita akan membahas sebuah biografi dari Zhang Hongqiao. Siapakah Zhang Hongqiao? Yap, beliau adalah pendiri dari perusahaan es krim dan teh ternama yang identik dengan ikon khasnya, yaitu boneka putih berjubah merah yang memegang tongkat es krim, yaitu Mixue. Mixue didirikan pada tahun 1997 di negara asalnya, yakni Cina, yang kini gerainya telah menjamur di berbagai daerah. Meski sekarang Mixue punya banyak gerai, bisnis ini dimulai Hongqiao dari nol. Ini bermula ketika beliau masih menjadi mahasiswa Universitas Henan, Cina, yang awalnya membuat Mixue dalam bentuk es serut yang dia jual dalam kios sederhana untuk meringankan beban biaya keluarganya di Zhengzhou, Henan. Modal yang digunakan untuk memulai usaha es serut Mixue berasal dari uang yang ia kumpulkan selama kerja paruh waktu dan pinjaman dari sang nenek. Saat itu, nenek Hongqiao meminjamkan uang ke sang cucu sekitar 4.000 renminbi atau sekitar 483 US dollar pada tahun itu. Jadi setelah lulus kuliah, dia kembali ke Zhengzhou untuk mencari tempat yang dapat dia dirikan sebagai warung untuk memulai menjual es serut. Nah, toko bernama Es Serut Dingin ini adalah awal mula Mixue Bincang berdiri. Karena modal awal yang terbatas, gerai Mixue pertama sangat sederhana. Hanya ada lemari es, beberapa bangku, dan meja lipat. Bahkan mesin untuk memproduksi es serut dirakit oleh Hongqiao dengan membeli motor, turntable, dan cutter. Produk utama toko ini juga sangat unik, terutama es serut, es krim, dan smoothie. Setelah bisnis ini berangsur-angsur membaik, dia mulai menjual teh susu di gerainya. Dengan bisnis ini, Zhang Hongqiao dapat menghasilkan lebih dari 100 renminbi per hari. Namun, masalah mulai datang saat musim dingin tiba. Jualannya tak laku yang berujung pada toko ditutup. Zhang Hongqiao tidak patah semangat. Setelah 1 tahun, dia membuka toko kedua dan mengubah toko menjadi Mixue Bincang. Artinya, kastil es yang dibangun dengan salju yang manis. Setelah itu, Zhang Hongqiao juga membuka restoran Cina dan Barat. Restoran masakan rumahan bekerja sama dengan yang lain, tapi karena berbagai alasan, usahanya gagal beroperasi. Kisah jatuh bangunnya ini bahkan inspirasi jualan es serut Mixue muncul dari minuman dari Jepang yang berbentuk kerucut. Pada 2006, es seperti itu banyak ditemui di kampung halamannya. Pada 2008, ada Olimpiade Beijing. Gelaran olahraga ini membuat harga es parut naik hingga 10 kali lipat karena laris manis. Cuan inilah yang dilihat oleh Zhang Hongqiao yang menjadi peluang bisnis baginya di masa mendatang. Dia mulai mempelajari resep es krim di restorannya dan akhirnya menentukan perbandingan berbagai bahan. Jadi dia membuka toko es krim di sebelah restoran dan tetap menggunakan nama Mixue Bincang. Dengan telaten, Zhang Hongqiao membuat perhitungan berdasarkan biaya dan akhirnya menetapkan harga es krim sebesar 2 renminbi ketika toko lain menjual sekitar 10 renminbi. Bisnisnya berkembang pesat sejak toko dibuka dan sering terjadi antrean yang panjang di depan pintu. Pada 2007, banyak orang ingin membuka gerai Mixue. Zhang Hongqiao pun membuka bisnis waralabanya. Lusinan gerai mulai dibuka di Henan. Semakin moncer,
Setahun berikutnya, Miche Bincang secara resmi didirikan sebagai sebuah perusahaan dan jumlah toko waralaba lebih dari 180. Namun, masalah kedua datang lagi. Kali ini soal kandungan adiktif susu merebak, menyeret pemasok bahan baku Miche Bincang. Saat itu, Miche Bincang masih merupakan bisnis keluarga. Perusahaan tersebut pada dasarnya adalah kerabat Zhang Hongqiao, sulit dikelola. Masalah rantai pasokan dan bisnis keluarga ini jadi pelajaran penting bagi Zhang Hongqiao. Dia memutuskan menggait manajer profesional agar bisnis berjalan dengan benar. Pada 2010, Miche Bincang memilih untuk bekerja sama dengan Zhengzhou Baodao Trading Co. Ltd. untuk mengembangkan waralaba di seluruh negeri, yang semakin meningkatkan visibilitas dan pengaruh perusahaannya. 2 tahun berikutnya, Miche Bincang mulai membangun pusat lead bank modern dan pabrik pusatnya untuk menyiapkan rantai pasokan sendiri agar tak bergantung pada pemasok lain. Pada 2014, perusahaan mendirikan pusat logistik di kota Jiuzhou, Provinsi Henan, mengirimkan materi gratis untuk waralaba ke seluruh negeri. Dengan pusat pergudangan dan logistiknya sendiri, siklus transit Miche Bincang telah dipersingkat dan biaya inventaris serta biaya penyimpanan telah dikurangi. Ini menjadikannya sebagai merek minuman pertama di Cina yang pengiriman logistiknya gratis. Miche Bincang juga membuka jalur pengadaan bahan baku langsung dan area produksi teh, pabrik produksi bahan baku. Biaya bahan bakunya sekitar 20% lebih rendah daripada rekan-rekannya, yang membuatnya ini menjadi lebih kompetitif. Pada saat yang sama, Miche Bincang juga memberikan puluhan juta pinjaman tanpa bunga kepada pewaralaba setiap tahun untuk menyelesaikan masalah keuangan mereka saat membuka toko baru. Daya tarik Miche Bincang bagi pewaralaba jauh melebihi merek lain di industri yang sama, dan skala ekspansi yang cepat dengan jumlah total tokonya yang menembus 1.000 pada tahun itu. Nah, di tahun-tahun berikutnya, merek Miche Bincang mulai melesat bahkan bisa ekspansi ke luar negeri. Pada 2018, Miche mulai masuk ke pasar Vietnam. Gerai pertamanya di luar negeri ada di Hanoi. Pada tahun yang sama, Miche Bincang secara resmi meluncurkan citra merek virtualnya Snow King. Saat ini jumlah tokonya telah melebihi 5.000. Semakin pesat, pada 2019 jumlah toko Miche Bincang melebihi 7.000. Nah, pada Juni 2020, Miche Bincang memiliki lebih dari 10.000 toko di Cina. Merek minuman teh pertama yang melebihi 10.000 toko negara tersebut. Di tahun yang sama, lagu tema Miche Bincang mulai diputar secara bersamaan di TV di toko offline nasional. Pada 3 Juni 2021, lagu tema dirilis di platform Bilibili dan TikTok dan memulai jalan menuju ledakan internet. Di Weibo, Bilibili, TikTok, dan platform lainnya, pemutaran kumulatif lagu tema dengan cepat melebihi 2 miliar. Versi Jepang, versi Rusia, rap, dan versi lagu lainnya keluar satu demi satu. Atas hal itu, Miche Ice Cream dan Tea digemari banyak penikmat es krim. Tak heran kini brand es krim asal Cina berjamur di kawasan Asia, termasuk negara Indonesia. Selain di Indonesia, Miche Ice Cream and Tea juga ada di Cina, Vietnam, Malaysia, dan juga Singapura. Pada 2022, Miche telah membuka 20.000 outlet di Cina. Di luar negeri, jumlah outletnya sudah melebihi 10.000 lokasi. Wow, sungguh menakjubkan. Miche menyediakan beberapa varian ice cream and tea yang dapat Anda coba dengan harga yang sangat murah.
Seperti contohnya, harga es krim Miche Cone yang dipatok hanya Rp8.000 hingga boba sundae yang tak lebih dari Rp20.000. Dengan harga yang murah ini, MXBC atau Miche Ice Cream & Tea jadi salah satu bisnis es krim terbesar di Cina. Bahkan Miche berhasil meraih pendapatan hingga Rp44,7 triliun per tahun sejak awal 2021. Wow, sangat menakjubkan bukan? Namun itu semua tak dapat Zhang Hongqiao dapatkan begitu saja. Semua itu perlu proses yang ia lalui dan tekuni dengan sungguh-sungguh serta semangat yang tak pernah padam walaupun mengalami berbagai kegagalan. Demikianlah biografi dari tokoh ternama Zhang Hongqiao, seorang pendiri Miche Bincang yang perjalanan hidupnya semoga bisa memotivasi banyak orang untuk mencapai sebuah tujuan yang diinginkan. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe apabila teman-teman menyukai video ini, dan tekan tombol dislike apabila teman-teman tidak menyukainya. Sekian, terima kasih.